Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutamam MIT selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas G. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Amardani dengan NIM 2121119. Oke, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau tugas UTS pada mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Mutamam MID. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya itu mengapa metodologi penelitian itu penting dipelajari. Menurut saya, melihat kita yang sekarang ini itu menjadi mahasiswa, yang mana sebagai mahasiswa itu pastinya akan melakukan penelitian yang kemudian untuk dijadikan sebagai tugas akhir, yaitu skripsi ya. Dari sini kenapa mempelajari metodologi penelitian itu sangat penting. Apa yang menjadikan metodologi penelitian itu penting? Karena dilatar belakangi ingin menemukan jawaban atas permasalahan atau fenomena yang telah muncul. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian dan riset, di mana riset dan penelitian sendiri itu harus dilakukan secara terstruktur dan juga harus dilakukan dilakukan sistematis. Itu sebabnya di dalam menjalankan penelitian ataupun riset, kita seorang mahasiswa ataupun peneliti itu harus mengikuti kaidah penelitian yang sistematis, ataupun harus mengikuti kaidah penelitian yang sudah ditentukan. Kemudian metodologi penelitian, kalau kita melihat dari tujuan metode penelitian itu, peneliti diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, kemudian dapat memperoleh hasil penelitian yang berkredibel, tepat, dan tentu saja penelitian tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian atau riset yang dilakukan itu akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Kemudian kalau dilihat dari
segi jenis metodologi penelitian sendiri pada dasarnya memiliki banyak sekali kemanfaatan yang ada, banyak sekali memiliki kemanfaatan dari metodologi penelitian itu. Di antaranya, metodologi penelitian itu dapat memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kemudian, metodologi penelitian itu dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji pada kebenaran yang telah ada. Kemudian metodologi penelitian itu dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang lebih kaya dan juga tentunya dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih banyak. Jadi, kenapa metodologi penelitian itu penting? Nantinya dapat memudahkan pekerjaan penelitiannya itu agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau pada tahap pengambilan kesimpulan. Dan juga di situ agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan metodologi sendiri, para peneliti juga dapat mengatasi berbagai masalah keterbatasan yang ada, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, dan yang lain sebagainya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu pertanyaannya, paparkan secara cukup rinci 5 judul artikel jurnal metodologi penelitian. Yang pertama, saya mengambil dari Journal of Higher Education Policy and Management yang berjudul Causing a Research Methodology, a Decision Making Tool for Researchers. Di jurnal ini atau artikel ini membahas tentang bagaimana memilih metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan dan juga konteks dari penelitian itu sendiri. Dalam jurnal ini juga artikel jurnal ini juga dapat membantu peneliti untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memilih metode penelitian yang paling sesuai, memilih metode penelitian pendekatan yang apa yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti nantinya. Yang kedua itu judulnya Mixed Methods Research Methodology, a Review of the Literature. Artikel jurnal ini itu ada pada Journal of Mixed Methods Research. Artikel jurnal ini membahas tentang metode penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif untuk digunakan dalam satu penelitian. Artikel jurnal ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam atau tentang metodologi penelitian campuran dan keuntungan dari menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif.
Oke, untuk judul yang selanjutnya yaitu Case Study Research, Design and Method pada jurnal The Academy of Management Review. Artikel jurnal ini membahas tentang metode penelitian studi kasus, yaitu cara yang paling umum digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif. Artikel jurnal ini juga memberikan panduan tentang bagaimana cara merancang dan melaksanakan studi kasus dengan baik. Judul yang selanjutnya yaitu Action Research, a Practical Guide for Transformative Inquiry. Itu dalam jurnal Educational Research. Artikel jurnal ini membahas tentang metode penelitian tindakan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam konteks tertentu. Artikel ini juga memberikan panduan praktis tentang cara merancang dan juga cara melaksanakan penelitian tindakan. Judul yang selanjutnya itu Survey Research, a Methodological Overview dalam jurnal International Journal of Market Research. Artikel jurnal ini membahas tentang metode penelitian survei, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden itu melalui kuesioner atau wawancara. Artikel jurnal ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana cara merancang dan cara melaksanakan survei dengan baik, serta keuntungan dan kelemahan dari metode survei ini. Itu saja dari pertanyaan yang kedua. Next, pertanyaan yang ketiga, siapa 5 penulis buku metodologi penelitian yang paling disenangi? Yang pertama itu buku dari Profesor Dr. Sugiono. Dalam bukunya itu mengulas secara lengkap metode penelitian, pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Kemudian buku dari Dr. Sudaryono. Bukunya ini membahas pada fokus cakupan metode penelitian pendidikan. Di dalamnya juga mengenal lebih dalam pendidikan serta langkah-langkah dalam jenis penelitiannya. Selanjutnya buku dari Pak Dr. Slamet Untung. Di dalamnya membahas mengenai metode penelitian secara mendalam, baik dari pendekatan kuantitatif maupun pendekatan dari kualitatif. Buku yang selanjutnya dari Profesor Dr. Lexi J. Moleong. Bukunya ini mengulas mengenai metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya buku dari Nanang Martono. Dalam bukunya itu menjelaskan mengenai pendekatan penelitian kuantitatif yang secara mendalam. Next, untuk pertanyaan yang terakhir itu materi metodologi penelitian apa yang kamu kuasai? Ini mungkin lebih ke bukan menguasai kan, tapi sedikit memahami dari materi metodologi penelitian pada bab instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data secara sistematis dan juga objektif, yang tentunya tetap terkait pada fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang sedang diteliti.
Kemudian, instrumen penelitian itu sangat berfungsi sekali dalam penelitian. Di antaranya yang pertama, instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh informan. Kemudian yang kedua, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan sebagai pengontrol pada saat proses wawancara. Dan yang ketiga, instrumen penelitian juga merupakan alat evaluasi dari si peneliti. Kemudian instrumen penelitian sendiri itu banyak sekali macamnya. Beberapa di antaranya dan yang sering digunakan ialah jenis kuesioner atau angket, kemudian wawancara, kemudian observasi, dokumentasi, dan juga tes. Yang pertama itu ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini merupakan instrumen penelitian yang berisi tentang pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan indikator tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pada jenis ini, kuesioner atau angket itu lebih populer bila dibandingkan dengan instrumen penelitian yang lain. Akan tetapi, dalam instrumen ini itu agak kurang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kalau di penelitian ini hanya menggunakan satu instrumen jenis itu saja. Kemudian yang kedua itu ada wawancara. Wawancara adalah instrumen penelitian yang dilaksanakan dengan dialog secara langsung dengan sampel penelitian atau seseorang. Instrumen penelitian wawancara ini sering dipakai dalam penelitian pendekatan kualitatif. Kemudian jenis instrumen penelitian yang selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang menggunakan pengamatan pada objeknya itu secara langsung dan kemudian dilakukan pencatatan pada form yang sudah disiapkan. Hal-hal yang diamati dalam observasi ini bisa berupa tingkah laku, gejala, benda hidup, atau benda mati. Kemudian jenis selanjutnya ini dokumentasi. Tidak kalah penting dengan jenis instrumen penelitian yang lain. Instrumen penelitian jenis dokumentasi itu merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, baik itu foto, transkrip, buku, surat kabar, majalah, suara, dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak lagi dibandingkan dengan jenis instrumen yang lain-lain. Instrumen penelitian dokumentasi ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan, sumber datanya itu masih tetap belum berubah. Untuk jenis instrumen yang selanjutnya itu instrumen jenis tes. Nah, instrumen penelitian jenis ini merupakan instrumen penelitian yang secara khusus digunakan untuk mengukur pengetahuan dan juga keterampilan dari seseorang atau sampel dari penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.